Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Saya Binsar Nasution. Video kali ini saya akan ajak Anda jalan-jalan ke salah satu spot yang paling menarik untuk dikunjungi di kota Baltimore. Jangan skip videonya dan jangan lupa subscribe. Amerika Serikat adalah negara besar di benua Amerika dengan bentuk pemerintahan federal. Kalau Indonesia itu bentuk pemerintahannya republik. Di Indonesia ada yang namanya provinsi, tapi kalau Amerika, provinsi ini dikenal dengan istilah negara bagian atau state. Bedanya adalah dalam hak otonomi mengatur pemerintahan daerahnya. Sama seperti provinsi, negara bagian juga dipimpin oleh seorang gubernur. Tetapi gubernur di dalam negara federal seperti Amerika Serikat itu dia bisa otonomi membangun kerjasama bilateral dengan negara lain. Sedangkan pada negara republik seperti di Indonesia, kerjasama bilateral provinsi dengan negara lain masih diatur oleh pemerintah pusat. Kalau di Indonesia ada kabupaten, maka di Amerika dikenal dengan nama county. Tidak jarang nama county juga sama dengan nama sebuah kota. Mirip seperti di Indonesia. Misalnya contoh Kabupaten Tangerang, tapi ada juga kota Tangerang. Di Amerika juga ada seperti Baltimore, itu nama kota, tapi county-nya juga ada county Baltimore. Kota-kota di Amerika yang umumnya dikenal oleh masyarakat Indonesia itu biasanya merupakan kota-kota turis. Sebut saja seperti Los Angeles, San Francisco, Las Vegas, New York, DC, Boston, dan lain-lain. Jadi sebelum saya ajak Anda jalan-jalan ke salah satu spot menarik di Baltimore yang paling sering dikunjungi oleh wisatawan, ada baiknya kita lihat dulu ada di mana sebetulnya lokasi kota Baltimore itu dilihat dari peta geografisnya. Ini adalah benua Amerika. Sisi sebelah sini, sebelah kiri, ini dikenal dengan pesisir barat atau West Coast. Sedangkan yang sebelah kanan sini, ini dikenal dengan East Coast atau pesisir timur. Kalau di West Coast ini, kota favoritnya itu Los Angeles, San Francisco, San Diego, ada Las Vegas, Seattle ada di atas ini. Sementara kalau di sebelah kanan itu ada Washington DC, ada New York, ada Boston di sini. Kalau state-nya sendiri yang di sebelah kiri ini atau di West Coast ini ada Washington. Washington ini beda ya dengan Washington DC. Jadi Washington yang di sini adalah state, kotanya adalah Seattle. Kalau yang di sini adalah Washington DC, kotanya ada DC. Kalau orang Amerika sering menyebutnya DC. Di sini ada Nevada di sebelah kiri ini, di West Coast, California, Arizona. Jadi di Amerika itu ada 50 state, termasuk satu kota istimewa, daerah istimewa, yaitu Washington DC. Singkatan dari DC itu singkatan dari District of Columbia. Kalau bagian atasnya sini, ini ada Chicago, Minneapolis. Ya. Ini berbatasan dengan Kanada. Ya. Sementara kalau di tengah bawah sebelah sini, itu ada Texas. Ini Texas ya. Ada Florida. Kalau kotanya itu ada Houston, San Antonio, Austin, ada Miami, Orlando. Kalau dilihat ini di area sisi barat, itu warnanya coklat ya, cenderung coklat seperti ini. Sementara kalau area timur itu warnanya hijau, kehijau-hijauan.
Karena memang di sisi barat sini lebih tandus, lebih banyak area gurun-gurun yang tandus. Makanya di West Coast ini banyak kota yang sangat jarang, bahkan hampir tidak pernah turun salju. Seperti di Los Angeles, San Francisco, itu tidak pernah turun salju di sana. Sementara kalau di East Coast, itu ada 4 musim, termasuk salju. Itu salah satu alasan kenapa saya memilih pindah ke kota di area West Coast ini. Karena selama di Indonesia kan lihat salju itu cuma lewat film aja ya, film Hollywood. Selain itu, istri saya juga punya asma. Lebih cocok dengan udara yang ada di area East Coast. Kalau di area pesisir Teluk Meksiko, ini Teluk Meksiko ya. Kalau di area pesisir Teluk Meksiko ini, kota-kotanya ini sering terkena tornado. Minimal itu dalam setahun itu terjadi sekali di daerah sini. Itu wajar sih terjadi karena lokasinya ini kan pertemuan angin dari Teluk Meksiko sini dengan angin yang ada di pegunungan Rocky sini. Selain itu, wilayah ini, satu garis ini berada di dalam garis lintang perubahan suhu di Kutub Utara, area Kutub Utara, dengan area Khatulistiwa. Ini kalau kita lurus gini, di sebelah sini ada Indonesia. Nah, ini Khatulistiwa. Jadi area ini adalah area pertemuan perubahan iklim dari area Kutub Utara, wilayah utara, dengan Khatulistiwa. Sehingga di area sini sering terjadi tornado. Saya selama di Indonesia tidak pernah lihat tornado, memang tidak ada. Di Khatulistiwa itu tidak ada tornado. Jadi saya belum berani ambil resiko untuk pindah ke kota-kota di wilayah ini. Karena memang kalau lihat dari berita dampaknya itu lumayan parah ya kalau sempat terjadi tornado. Nah, Baltimore itu sendiri itu berada di antara Washington dengan New York. Coba kita zoom ya. Nah, ini adalah Baltimore. Boston ada di sini. Jadi kalau dari Washington DC atau DC ke Baltimore itu kurang lebih sekitar 40 menit. Sementara dari Baltimore ke New York itu kurang lebih 3 jam. Tapi 3 jam ini jangan samakan dengan di Indonesia. 3 jam Baltimore New York ini dia langsung bablas pakai freeway. Dari New York ke Boston ini kurang lebih sama jaraknya dengan dari Washington atau DC ke New York. Di tengah-tengah sini ada Philadelphia. Sekarang kita zoom area Baltimore-nya. Nah, di kota Baltimore sini, itu area yang paling favorit untuk turis, itu adalah area Inner Harbor sini. Jadi hari ini saya akan ajak Anda jalan-jalan melihat ke area sini, karena memang kalau Anda sempat mampir ke Baltimore untuk waktu yang tidak terlalu lama, sebaiknya area ini masuk di dalam wishlist Anda. Karena kalau dilihat di Google pun, area Inner Harbor ini itu termasuk a must place to visit di Baltimore. Sekarang kita berangkat langsung menuju ke Inner Harbor. Nah, sekarang ini kita udah berada di kawasan Inner Harbor, salah satu spot yang wajib Anda kunjungi kalau Anda mampir ke Baltimore. Di lokasi sini Anda akan banyak temukan beberapa spot menarik untuk jalan-jalan sore atau hanya sekedar
berfoto. Dan tidak jarang penduduk lokal kalau olahraga tuh ke daerah sini. Kalau saya perhatikan kawasannya ini mirip seperti Pantai Indah Kapuk ya. Ada kapal-kapal layar di sana. Di sisi sebelah sana juga ada tempat-tempat yang menarik ya untuk santai-santai sore atau pagi hari. Yang itu adalah kapal untuk Anda kalau mau makan siang atau makan malam atau hanya sekedar keliling, cruise ya. Jadi kalau Anda mau makan siang di kapal pesiar untuk waktu yang tidak terlalu lama, sekitar 2-3 jam, mereka sediakan beberapa kapal di sini untuk Anda bisa pesan tempat dan makan siang di situ. Nah, yang di sebelah kanan ini kalau Anda mau sekedar lihat-lihat dari sisi perairan Baltimore, Anda bisa naik sightseeing cruises yang ini. Setiap hari 45 menit. Kalau hari weekend, dia sore dan malam hari. Jadi dia hanya keliling-keliling Baltimore. Nah, kalau mau beli tiketnya di booth sini, tapi karena saya sudah sore ke sini, kelihatannya sudah tutup semua. Ya, ini kita bisa pesan tiket di sini. Bisa juga pesan secara online. Untuk 45 menit naik cruise yang tadi, untuk orang dewasa itu $20, anak-anak $8. Jam 6 sore nanti akan ada lagi kapal yang berikutnya. Nah, ini cruise-nya untuk makan siang dan makan malam. Tiketnya ini sekitar $80 untuk orang dewasa. Termasuk makan siang. 3 jam dari jam 12 siang sampai jam 2. Anak-anak sekitar $55 kalau saya nggak salah. Nah, makan siangnya di dalam situ. Mudah-mudahan kelihatan ya. Ada 2 cruise-nya. Anda bisa masuk ke sana, ke atas. Kemudian selama 3 jam akan berlayar dan makan siang di dalam sana. Termasuk makan malam kalau Anda mau pilih yang malam hari. Ini tiketnya, kalau mau makan siang $77 untuk orang dewasa, anak-anak $55. Sementara hari Minggu bisa dinner untuk per orangnya adalah $116 atau sekitar 1,5 juta ya. Sekitar 2,5 jam dari jam 5 sore sampai jam setengah 8 malam. Dan ini adalah Baltimore Visitor Center. Jadi kalau Anda mau tanya-tanya sesuatu atau turis spot mana aja yang ingin Anda cari tahu, Anda bisa masuk ke dalam gedung sana. Nah, yang sebelah kanan ini adalah kapal layar perang yang terakhir yang dibuat oleh Navy Amerika Serikat. Pertama kali beroperasi ini, kalau saya tidak salah, tahun 1855.
Ini awalnya dipergunakan untuk untuk patroli perdagangan budak Afrika. Sempat juga digunakan untuk perang saudara Amerika pada saat itu. Ini adalah yang terakhir yang dibuat oleh Navy United States dalam bentuk kapal layar perang. Tapi sejak tahun 1999 ini kapal ini dipindahin ke sini untuk dijadikan museum. Jadi kalau udah sempat Anda ke Baltimore, jangan lupa untuk sempatkan mampir ke area ini, karena rasanya belum ke Baltimore kalau belum tahu Inner Harbor ini. Ada water taxi juga di sini, mirip seperti di Singapura ya. Tapi memang harus diakui lebih bersih di Singapura dibandingkan area harbor yang ada di sini. Kalau water taxi ini kita naik, bayar, ride, baru pulang. Jadi bayarnya di atas. Ya, ada juga perahu-perahu seperti ini ya, pedal boat. Di Ancol banyak ini. Kalau soal laut, Indonesia tidak kalah ya, malah rajanya. Kalau di Amerika memang laut hanya beberapa kota saja yang bisa menikmatinya. Baltimore saja yang memiliki pantai hanya daerah Inner Harbor ini. Daerah lainnya ada di tengah kepulauan, di tengah benua. Di depan saya itu Hard Rock Cafe. Saya suka mengumpulkan boneka-boneka dari Hard Rock Cafe, tapi mungkin nanti baru akan ke sana. Sekarang kita lihat dulu ini. Nah, yang di depan ini adalah museum baharinya Baltimore. Itu adalah pesawat kapal selam ya. Kapal selam yang digunakan sewaktu Perang Dunia Kedua. Waktu Perang Vietnam dan Perang Korea ini. Ini adalah kapal selam yang digunakan. USS Torch. The store is open? Yes, sir. How are you doing? I'm looking for the doll. What?
The doll. Hard Rock doll. Yeah, no T-shirt. Oh yeah, sorry, I forget. What are you looking for? The doll. Do you have the doll? Huh? We don't have any dolls. Oh, you don't have any doll? We have pandas. Stuffed animals. We have a panda. Oh, No dolls. I collect a doll actually from. Yeah, I have no dolls. Okay, no problem. Thank you. No problem. Iya, saya nggak ada ya. Dia nggak punya koleksi boneka di situ. Jadi memang tidak semua Hard Rock Store itu memiliki koleksi boneka. Tapi kalau misalnya dia ada koleksi boneka itu biasanya ada nama tokonya, ada nama city-nya. Oke, itu jalan sore kita hari ini. Nanti next video akan saya ajak Anda keliling untuk ke daerah-daerah menarik yang lainnya. Semoga video ini bisa menghibur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.